Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat bersujud kepada Allah. Bersujud kepada Allah selama ini dipandang pada sudut syariatnya, yakni sujudnya badan ketika sholat. Inilah yang dimaknai bersujud. Badan-badannya yang bersujud. Akan tetapi cek hati kita masing-masing di dalam sholat atau di dalam sujud, apakah hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita, ataukah hati kita sudah bertuhankan Allah? Jadi hakikat bersujud itu adalah hati yang sudah bertauhidkan Allah, bukan hati yang mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Sementara di hatinya Allah tiada, Allah gaib. Mana mungkin manusia bisa mentauhidkan Allah di hatinya sementara Allahnya tiada, Allahnya gaib di hatinya. Coba kita renungkan bersama. Jadi hakikat bersujud kepada Allah itu adalah, awalnya kita wajib mengenal Allah agar kita bisa bersujud kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bersujud kepada zat yang belum pernah kita kenali, zat yang belum pernah kita temui, zat yang belum pernah kita jumpai sedetik pun. Jadi bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak tahu Allah, bila kita tidak pernah bertemu sedetik pun dengan zat yang bernama Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersujud kepada Allah? Melainkan selama ini kita hanya bersujud kepada hawa nafsu kita sendiri, dan kita hanya bersujud selama ini hanya kepada dunia yang selama ini kita ingati, yang selama ini kita saksikan di dalam ibadah dan sholat kita. Di dalam sholat kita selama ini kita tak pernah sedetik pun bertemu dengan Allah. Padahal sholat itu adalah induk segala induknya ibadah. Bila di dalam sholatnya itu tidak khusyuk atau
Bila di dalam sholatnya itu hati mentauhidkan diri manusianya, hati mentauhidkan hawa nafsunya lah yang berkuasa atas segala ibadah dan sholatnya, maka ini bukan dikatakan menyembah atau mengabdi kepada Allah. Semua sholat-sholat dan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan selama ini hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri, bukan nyembah Allah, akan tetapi nyembah hawa nafsu kita sendiri. Coba kita buktikan, apakah benar selama ini kita menyembah, mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita? Mari kita cermati hati kita. Coba cermati paparan ini. Seumpama kita menyembah Allah di dalam sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita, mestinya kita wajib bertemu dengan Allah yang kita sembah di dalam segala sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita. Namun kenyataannya selama ini, apakah kita sudah bertemu dengan Allah, zat yang disembah di dalam sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita selama ini? Tidak pernah bertemu Allah, bukan? Karena kita tidak mengenal Allah, maka mana mungkin kita bisa bertemu Allah. Sedangkan kita tidak mengenal zat yang mempunyai nama Allah. Selama ini kita hanya mengenal namanya saja, mana mungkin bisa menyembah zat yang bernama Allah. Ciri-ciri manusia yang tidak menyembah Allah di dalam sholat dan ibadah-ibadahnya yaitu cek hati kita selama ini. Yang wujud di hati kita selama ini Allahkah ataukah diri manusia kita? Yang wujud, yang hidup selama ini kan diri manusia kita. Sedang Allah kita tiadakan keberadaannya di hati kita. Sedang Allah tidak kita hadirkan keberadaannya di hati kita. Sedang Allah kita gaibkan selama ini di hati kita. Bila Allah tiada di hati kita, bila Allah gaib di hati kita, bila Allah tidak hadir di hati kita, apakah itu dikatakan menyembah? Apakah itu dikatakan mengabdi? Kan tidak. Tidak dan tidak. Bagaimana mungkin itu disebut menyembah dan mengabdi kepada Allah, sedang Allah tiada di hati kita, sedang Allah tidak kita hadirkan di hati kita, sedang Allah tidak kita wujudkan di hati kita. Sementara persyaratan menyembah kepada Allah itu adalah pertama, Allahnya wajibul wujud. Maka Allah wajib wujud adanya. Jika Allah gaib di hati kita, berarti persembahan pengabdian kita batal. Karena yang ada hanya diri kita sendirian, hanya hawa nafsu diri kita sendirian. Kita hanya mentauhidkan di hati kita
selama ini hanya ada diri kita sendiri di hati ini. Sedang Allah pencipta diri kita, selama ini kita gaibkan keberadaannya. Mana mungkin dikatakan menyembah, sedang Allah sudah tidak kita tuhankan di hati kita. Mana mungkin dikatakan mengabdi, sedang Allah zat yang menciptakan diri kita sudah tidak kita jadikan pencipta seluruh perbuatan dan seluruh syariat-syariat yang dikerjakan oleh diri kita selama ini. Berarti yang wujud, berarti yang hidup, berarti yang berkuasa atas seluruh lelaku sholat dan ibadah kita selama ini kan diri kita sendiri sebagai Tuhannya yang mentuhani segala apa yang dikerjakan oleh badan ini. Mentuhani sholat kita, mentuhani ibadah kita, mentuhani puasa kita, mentuhani apapun yang kita kerjakan. Tak ada hubungannya dengan Allah. Karena Allah di hati kita sudah kita anggap Allah itu tiada. Allah itu gaib. Allah itu tidak berkuasa atas diri kita selama ini. Inilah makna manusia yang belum bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri, tidak mentauhidkan Allah di hatinya, malah mentauhidkan dirinya sendiri di hatinya. Inilah ciri-ciri manusia yang tidak bertuhan. Meskipun dibungkus dengan syariat-syariat yang dilakukannya, sholat-sholat yang dikerjakannya sejak akil balik hingga setua ini, seluruh ibadahnya, seluruh amaliyahnya, seluruh ilmu-ilmunya akan menjadi racun di hatinya. Apa maknanya racun? Ibadah amaliyahnya, ilmunya hanya membuat dirinya bangga, hanya membuat dirinya merasa terhormat, hanya membawa dirinya merasa mulia atas ibadah-ibadahnya serta atas ilmu-ilmu yang dimilikinya. Sedang Allah di hatinya sudah tidak ada, tidak hadir, tidak wujud, tidak hidup di hatinya. Inilah ciri-ciri manusia yang tak bertuhankan Allah. Kenapa semua ini terjadi? Karena selama ini kita beragama dan bertuhan hanya di syariat saja. Hanya badan-badania saja. Hanya mencontoh dohir-dohirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, nyontoh badannya, nyontoh laku syariatnya. Akan tetapi selama ini kita luput mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad saat melaksanakan sholat-sholat dan ibadah-ibadah. Kemana hati Kanjeng Nabi Muhammad saat sholat dan ibadah? Apakah mungkin hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat sama halnya seperti keadaan hati kita ketika sholat? Yakni hati kita ketika di dalam sholat, hati kita hanya menyaksikan dunia, hanya menyaksikan urusan-urusan dunia. Nah,
Berarti di dalam sholat itu kan bukan menyembah Allah. Bahkan di dalam sholat itu kita selama ini menyembah dunia, mewujudkan dunia di hati kita, mewujudkan diri manusia kita di hati kita yang merasa berkuasa atas segala sholat dan ibadah kita. Inilah tanda hati yang masih linafsi, bukan lillahi ta'ala. Inilah tanda hati kita selama ini belum bertuhan. Apakah mungkin keadaan hati para nabi, keadaan hati para rasul termasuk Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat, hatinya seperti apa yang kita kerjakan selama ini? Kan tidak mungkin hati Kanjeng Nabi Muhammad nyeleweng daripada Allah. Kan tidak mungkin hati Kanjeng Nabi Muhammad berselingkuh dari selain Allah. Kan tidak mungkin hati Kanjeng Nabi Muhammad mensekutukan Allah dengan dirinya di saat ibadah dan sholat. Maka dari itu tauhid inilah, keadaan hati Nabi ketika sholat inilah yang tidak banyak dicontoh oleh umat-umat Islam saat ini. Kebanyakan umat-umat Islam saat ini hanya mengejar ibadah dohir, hanya mengejar ibadah syariat, hanya mengejar pahala-pahala yang dikerjakan atas seluruh ibadah dan sholatnya. Akan tetapi hati tidak dibangun, hanya membangun raga-raga saja. Coba kita tafakuri bersama. Coba kita ilustrasikan begini. Apakah mungkin seluruh ibadah kita sejak akil balik sampai setua ini mendapatkan pahala dari Allah? Apakah mungkin tanpa kita mengenal Allah dahulu? Tidak mungkin. Tidak mungkin seluruh ibadah dan sholat kita selama ini mendapatkan balasan pahala dari Allah. Karena selama ini kita tidak menyembah Allah, melainkan kita selama ini menyembah hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Maka dari itu ikutilah junjungan Nabi besar, junjungan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan hati Nabi ketika sholat dan ibadah. Tentulah hati Kanjeng Nabi ketika sholat dan ibadah, hatinya langsung ketemu Allah. Inilah yang dimaksud menyembah dan mengabdi. Ketika kita sholat, tapi hati kita ketemu dunia atau menyaksikan urusan-urusan dunia, apakah ini yang disebut menyembah dan mengabdi kepada Allah? Bahkan ini dosa yang besar. Meskipun dibungkus ibadah dan sholat, tapi hati kita berdosa yang besar, mensekutukan Allah dengan dunia di hati kita. Kita telah menyimpang jauh dari ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Bolehlah raga-raga, bolehlah syariat kita tidak menyimpang kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, akan tetapi hati kita selama ini menyimpang jauh dari ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentauhidkan Allah, yang selalu mengesahkan Allah di hatinya.
Inilah yang tidak kita ikuti selama ini. Kita hanya membangun dan membangun ibadah-ibadah ragawi saja. Hati kita masih kufur kepada Allah. Bagaimana mungkin kita disebut seorang yang muslim, tapi hati kita tidak menyembah Allah? Disebut Islam dan Muslim hanya di sisi manusia. Di sisi Allah kita disebut kafaro, kufur. Kufur akan Allah. Mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Coba kita fahami. Di dalam sholat kita akan wajib ketemu dengan Allah. Inilah yang dinamakan menyembah. Akan tetapi bila di dalam sholat kita tidak pernah bertemu dengan Allah, apakah ini dikatakan sholat? Bukan. Itu hanya olahraga. Olahraga badan, yang mana di dalam olahraga itu hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Karena selama ini sudah kadung lamanya kita menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas hidup dan badan ini, memang sangatlah amat sulit untuk mempersembahkan, untuk mengabdikan kembali hidup ini Allah. Sulit. Karena hidup selama ini telah lama diakui oleh manusia sebagai hidup manusianya sendiri-sendiri. Maka dari itu Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad dengan syariat-syariat, yang mana tujuan syariat-syariat itu didatangkan agar agar umatnya bisa kembali kepada Allah lewat seluruh niatan ibadah yang sholat, yang dikata akhirnya ada kalimat lillahi ta'ala, agar manusia tidak terjebak dengan linafsi. Jika hati masih linafsi, itu tanda seluruh ibadah dan sholat kita ditolak oleh Allah karena tidak menyembah Allah. Mana mungkin ibadah kita diterima oleh Allah sedang kita tidak menyembah Allah, melainkan menyembah diri kita sendiri. Maksudnya menyembah diri kita sendiri yang wujud dan yang hidup di dalam hati kita ini, kita anggap hidup dan badan kita sendiri, bukan milik Allah. Inilah penyebab ibadah dan sholat kita selama ini ditolak oleh Allah karena tidak menyembah Allah. Maka dari itu sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita bermakrifat kepada Allah, marilah kita makrifati dulu siapa sih diri manusia ini, siapa sih diriku ini. Maka dari itu ada hadis, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenali hakikat diri sejati manusianya, faqad arafa rabbahu, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah sedang kepada diri manusianya sendiri manusia belum bermakrifat? Siapakah dirimu? Dari mana asal usulmu? Jika kita sudah menyadari asal usul diri kita dari kegoiban, dari ketiadaan, maka nyatalah Allah selama ini yang menguasai diri manusianya. Maka kita akan menyadari bahwa
hidupnya Allah lah, hayatullah lah, yang menghidupi seluruh manusia yang diciptakan. Jadi manusia wajib mati. Manusia wajib kembali kepada asal-usulnya, agar nyata di hatinya Allah lah yang hidup, Allah lah yang berkuasa. Bila yang hidup dan berkuasa, berarti Allah sudah nyata di dalam hati kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha besar dan maha nyata. Bagi siapakah Allah itu nyata? Bagi manusia yang sudah Islam hatinya. Bagi siapakah Allah itu tidak nyata? Bagi siapakah Allah itu gaib, tidak wujud? Bagi mereka yang belum Islam hatinya, bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, maka di hati manusia yang belum kenal Tuhannya, yang belum Islam hatinya, maka pasti Allah itu gaib. Allah itu tiada di hatinya. Allah itu ora wujud. Maka dari itu Allah mengutus lagi kepada seluruh manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beragama dan bertuhan secara syariat saja, wahai manusia yang beriman kepada Allah hanya sebuah nama saja, belum beriman kepada zatnya. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna, yakni selamatkanlah hati kita dari yang selain Allah. Inilah yang disebut Islam di sisi Allah. Inilah hati-hati orang-orang yang husnul khotimah. Di saat hidupnya sudah husnul khotimah, dan ketika ajal menjemput sudah tak ada syakarat lagi, karena syakaratul mautnya sudah ditebus ketika dirinya belajar bertemu Tuhannya. Namun bagi mereka yang tidak belajar bertemu Tuhannya, yakni belajar ilmu hakikat dan makrifat selama hidupnya, maka ketika saat sakaratul maut sangat amat pedihnya azab Allah itu, yang akan memaksa dengan paksa mengelongkop kewujudan diri manusia kita, yang memaksa mengelongkop kehidupan manusia kita, yang memaksa mengelongkop kekuasaan diri manusia kita di saat syakaratul maut. Azab yang pedih, yang mana sakitnya, kata Imam Ghazali, seperti kambing disayat pelan-pelan kulitnya, disayat, dikelongkop secara hidup-hidup. Itu sakitnya masih 1000 kalinya saat azab sakaratul maut. Bagi siapa? Bagi manusia yang belum kenal Tuhannya, bagi manusia yang masih gaib Allahnya di hatinya. Namun bagi manusia yang sudah nyata wujud Allahnya di hatinya, bagi manusia yang sudah nyata hidupnya Allah sudah nyata di hatinya, maka ketika datang syakaratul maut, maka mereka tersenyum.
tersenyum karena hatinya sudah husnul khotimah, sudah tahu jalan pulang harus kemana, berpulang rojiun, maka mereka sangat amat bahagia bertemu Tuhannya. Karena selama hidupnya selalu bersama Tuhannya. Karena selama hidupnya selalu hatinya dituhani oleh Allah. Dituhani oleh Allah dalam segala tingkah laku badaniahnya. Karena hambanya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Hatinya sudah tidak menggoibkan Allah lagi di hatinya. Malah Allah sangat nyata dan jelas di hatinya yang berkuasa atas dirinya dan atas seluruh makhluk ciptaannya. Inilah hati yang husnul khotimah. Jadi apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tujuannya agar manusia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Ada hadis begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu tempat mi'rajnya orang-orang mukminin. Jadi salat itulah induk segala induk ibadah. Bila salatnya hancur lebur, bila salatnya tidak khusyuk, berarti seluruh ibadahnya hancur lebur. Sejak akil balik sampai setua ini hancur lebur. Karena di dalam hatinya masih linafsi, masih fana, menyembah yang fana, menyembah dirinya sendiri di hatinya. Akan tetapi bagi hati yang sudah nyata Allahnya, bagi hati yang mana manusia sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, maka Allah lah yang wujud di hatinya, Allah lah yang hidup di hatinya, Allah lah yang berkuasa di hatinya. Maka inilah yang dimaksud sholat itu, yakni hati yang selalu mi'raj kepada Allah, hati yang selalu bertemu Tuhannya. Bertemu itu bukan ketemunya hamba dengan Tuhan. Bertemu itu bukan ketemunya antar dua pihak. Jadi yang dimaksud bertemu Allah itu ketika manusianya sudah tidak hidup lagi, ketika manusianya sudah tidak wujud lagi, ketika manusianya sudah tidak berkuasa lagi di hatinya. Yang ada hanya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah, zat yang maha besar lagi maha nyata. Maka hati yang seperti inilah hati yang lillahi ta'ala, hati yang mukmin, hati orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sudah mengikuti apa yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yakni di setiap sholat dan ibadah hatinya tetap pancar kepada Allah, hatinya selalu mi'raj kepada Allah, hatinya tidak mensekutukan Allah dengan dirinya, hatinya tidak mensekutukan hidup Allah dengan hidup dirinya, hatinya tidak mensekutukan Allah dengan
mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa dirinya. Inilah hamba-hamba yang selamat. Inilah hamba-hamba yang sudah rojiun kepada Tuhannya. Inilah hati yang suci, hati yang terkuasai oleh Allah yang Maha Suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan ini dapat memanfaati terutama diri saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.